Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah Ekonomi Internasional. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswaku semuanya yang dari Kartasura belum kelihatan ini. Kemudian yang dari Ungaran, apa kabarnya? Sehat semuanya? Juga tidak lupa yang dari Kendal atau dari Majapahit. Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa juga kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping. Semoga Bapak Ibu pagi hari ini dalam keadaan sehat. Seperti Pak Jalin di sini, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita dapat melakukan pertemuan perkuliahan melalui kuliah hybrid untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik rekan-rekan mahasiswaku semuanya, juga Bapak Ibu dosen pendamping, pada hari ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengaruh perdagangan internasional. Kemarin beberapa waktu lalu kita sudah berdiskusi belajar tentang teori perdagangan internasional. Klasik, ada kontemporer, segala macam. Nah, pada hari ini kita ingin mempelajari sebetulnya apa sih pengaruh perdagangan internasional, pengaruh perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain. Untuk lebih memperjelas pembahasan, seperti biasa kita sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang pengaruh perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti tentang pengaruh perdagangan internasional. Yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami pengaruh perdagangan internasional baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan pengaruh perdagangan internasional dari mengekspor dan mengimpor. Secara teoritis mestinya pengaruh keuntungan manfaatnya harus sama. Tapi pada praktek dalam perdagangan internasional mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan tertentu dengan negara yang mengekspor maupun negara yang mengimpor. Begitu rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan. Oke. Sebagai pendahuluan kami sampaikan beberapa waktu sudah kita diskusikan bersama bahwa terjadinya perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain disebabkan dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau kita membuat contoh perdagangan di dalam negeri, misalnya kita membeli hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil hutan dari Papua, kita beli ke Jakarta atau ke Jawa, transaksi berjalan seperti normal-normal saja, biasa saja. Karena apa? Kita membeli di sana dengan bayar rupiah, kita jual di Jakarta juga dengan pembayaran yang rupiah. Nah, tetapi dalam perdagangan internasional tidak sederhana itu. Meskipun eksportir dan importir sudah ada kesepakatan, tetapi tidak bisa dengan serta-merta ekspor mengirim barang, importir menerima barang, tidak bisa segitu. Artinya apa? Setiap terjadi perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, negara terlibat. Sehingga kalau saudara melihat
ketika akan mengekspor suatu barang, kita kena beberapa biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin biaya pajak ekspor, mungkin biaya cukai dan segala macam. Begitu juga ketika kita mengirim produk kita ke negara tujuan. Di sana negara di sana juga ada aturan-aturan tertentu terkait dengan aturan masuknya barang dalam suatu negara. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain tidak bisa lepas dari yang namanya negara. Apalagi perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain berkaitan dengan devisa negara. Nah, perdagangan kalau di dalam negeri terjadi transaksi kan ada penawaran, ada permintaan. Ya enggak, terjadi transaksi. Manfaatnya mesti yang satu bermanfaat mendapatkan duit uang, yang satu lagi mendapatkan barang atau manfaat yang jadi. Nah, dalam perdagangan antar negara ada banyak sekali pengaruh, ada banyak sekali manfaat yang dicapai. Kalau dalam praktek saudara melihat negara Israel, tidak akan mungkin negara-negara di Timur Tengah akan melakukan transaksi perdagangan dengan Israel. Meskipun masyarakat Israel membutuhkan barang dari negara-negara Arab, masyarakat di negara Arab membutuhkan barang-barang dari Israel. Kira-kira kenapa? Kira-kira? Ya, karena apa? Karena tidak rukun, Pak. Iya, sudah tidak rukun. Kira-kira kenapa? Tidak ada hubungan diplomatik. Indonesia memanfaatkan atau menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh negara Israel, tetapi tidak kita langsung mengimpor dari Israel melalui broker-broker negara yang lain. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, perdagangan antar negara ini sebetulnya memberikan manfaat dua belah pihak. Sama ketika kita melakukan perdagangan domestik, perdagangan antar pulau satu dengan pulau yang lain. Tetapi untuk antar negara itu variabel yang menentukan banyak sekali. So, hari pertemuan yang di awal saya sudah menyampaikan bahwa perdagangan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertimbangannya ekonomi, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Perang Ukraina dan Rusia, yang perang itu Ukraina dan Rusia, tapi Inggris, Perancis, Amerika ikut geger, ikut barang-barangnya ikut berdampak. Karena bloknya diharapkan ikut blok Amerika. Kalau kita lihat logika, Rusia negara besar begitu memerangi Ukraina kan mudah, tetapi sampai berpuluh-puluh bulan tidak selesai. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa pengaruh perdagangan antar negara di dunia, pengaruh perdagangan internasional, banyak pengaruh ekonominya, baik itu negara pengekspor atau negara asal barang, produk dan jasa, maupun negara pengimpor, negara yang menjadi tujuan perdagangan internasional. Nah, pengaruh pun juga ada pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Kalau pengaruh negatif kira-kira apa? Fashion. Indonesia itu terkenal dengan adat ketimurannya, adat sopan santunnya. Tapi karena pengaruh perdagangan mode dari Paris misalnya, yang bajunya belum jadi itu atau kancingnya tertinggal di rumah itu menjadi tren juga di Indonesia. Sehingga kadang model bajunya dengan model orangnya nggak nyambung gitu. Itu salah satu contoh pengaruh
yang tidak positif atau pengaruh negatifnya. Kemudian dan lagi pengaruh yang negatif ada berkait dengan nilai-nilai budaya. Bagaimana ketika nilai budaya ketimuran kita, sopan santun, toto kromo dan segala macam, tapi ketika di Eropa, ketika di Amerika, nilai-nilai itu tidak ada. Ini salah satu bentuk pengaruh yang negatif terkait dengan perdagangan internasional. Itu rekan-rekanku sebagai pendahuluan, sebagai introduction, sebagai referensi sebelum kita nanti bicara tentang pengaruh perdagangan internasional. Paham nggih kira-kira nggih? Sebelum kami melanjutkan, atau ada yang ditanyakan dulu? Monggo. Ini yang dari STI belum datang, belum ada mahasiswanya ini. Alhamdulillah. Yang dari Ungaran sudah banyak nggih. Bisa dilanjut nggih? Ayo ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada. Lanjut. Nah, oke ya. Seperti disampaikan Pak Jalil di depan, di pengaruh perdagangan internasional, saudara bisa melihat ketika negara satu dengan negara lain punya aturan domestik yang berbeda-beda. Kalau dilihat dari jarak, kita menjual batik dari Pasar Klewer ke Papua jaraknya lebih jauh dibandingkan kita menjual batik dari Pasar Klewer ke Singapura. Buat Batam dekat. Tetapi karena Singapura meskipun hanya kecil, sudah punya otoritas, mereka membuat aturan. Nah, ketika negara membuat aturan secara otoritas, diakui oleh hukum internasional, kita tidak bisa intervensi. Sama-sama kita menjual batik dari Pasar Klewer ke Papua ataupun ke Banda Aceh yang jauh, tetapi masih dalam otoritas negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi lain persoalannya ketika kita menjual batik dari Klewer ke Singapura, sudah beda. Nah, dengan demikian perdagangannya pun juga berbeda. Tidak hanya berpertimbangan jarak jauh dan dekatnya, tetapi karena otoritas dalam suatu negara. Nah, pengaruh perdagangan internasional secara umum dibagi menjadi pengaruh non ekonomi dan pengaruh non ekonomi. Nah, pengaruh ekonomi ada dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengaruh ekonomi pada konsumsi masyarakat. Kemudian pengaruh pada produksinya. Kemudian pengaruh pada distribusi pendapatan. Nah, pengaruh ekonomi itu yang bagaimana toh? Pengaruh dalam perdagangan internasional, pengaruh ekonomi adalah bahwa transaksi perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain itu mempunyai pengaruh dampak ekonomi. Nah, pertimbangan ekonomi ada dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konsumsi masyarakat, produksi maupun pada distribusi pendapatan. Nah, pengaruh ekonomi ini kalau kita melakukan transaksi, tadi saya contohkan batik dari Klewer kita jual ke Papua, atau dari Klewer kita jual ke Banda Aceh, masih dalam satu negara. Pengaruh ekonominya apa kira-kira? Pengaruh ekonomi yang menjual mendapatkan laba, yang membeli mendapatkan manfaat daripada barang itu. Antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam perdagangan internasional tidak hanya penjual dan pembeli. Tidak hanya pengekspor dan pengimpor, tetapi ada negara di sana. Saudara mau menjual batik Klewer ke Singapura, meskipun di sana ada teman saudara atau soulmate saudara, tidak serta-merta saudara bisa mengirim barang ke sana. Barang keluar dari negara harus ada syarat-syarat aturan yang ditetapkan oleh negara.
Ketika saya contohkan kemarin, ya, eksportir karak dan intip itu nyata, bukan karangan. Nanti kalau saudara mengikuti, saya kenalkan dengan teman saya itu, dia mengumpulkan dari pedagang UKM dari Solo Raya. Kebetulan markas dia di Solo, dari sekitar Solo UKM dikumpulkan. Dia dari UKM membeli intip dan karat dengan rupiah. Tetapi ketika sudah dikumpulkan, dikirim ke negara tujuan, hukumnya sudah lain. Bahkan teman Bapak Profesor Sutanto dari UNS itu mendampingi kawan-kawan UKM juga dalam untuk ekspor. Jadi dia punya prinsip export to export. Teman-teman UKM itu dikumpulkan untuk menawarkan barangnya, ketika sudah dikurasi, dinilai, diekspor. Karena Pak Tanto lama di Prancis, di sana sudah punya rumah sendiri sehingga bisa dipakai untuk mudah. Nah, kembali kepada permasalahan pengaruh perdagangan internasional, yang mengekspor dan yang mengimpor itu tidak serta-merta kemudian terjadi transaksi. Ada pengaruh negara di sana. Otoritas negara berperan dalam kegiatan perdagangan antar negara. Pengaruh perdagangan internasional secara ekonomi adalah pengaruh perdagangan yang mempunyai pengaruh secara ekonomi, baik itu eksportir maupun importir. Apakah kemudian lebih dominan pengaruh yang eksportir atau importir? Persoalan lain. Yang jelas dalam perdagangan ini antara eksportir dan importir ini mempunyai pengaruh secara ekonomi. Pengaruh secara ekonomi dikelompok menjadi 3 kelompok. Pengaruh pada konsumsi masyarakat, kelompok pada pengaruh produksi, pengaruh pada distribusi pendapatan. Nah, nanti seperti apa akan kita bicarakan lebih mendalam. Yang pertama adalah pengaruh pada konsumsi masyarakat. Di mana pengaruh konsumsi masyarakat itu bahwa terjadi perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, masyarakat akan mempunyai pengaruh dalam hal konsumsinya. Dulu waktu Pak Jaya ini masih kuliah, ini masih barang mewah, HP ini. HP-nya gede, gantul-gantul itu. Saya contohkan produk HP ini. Ketika terjadi perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain, misalnya kita dari Cina ya, atau dari Eropa begitu, HP-nya ini akan mempunyai pengaruh pada konsumsi masyarakat. Masyarakat mempunyai HP, punya perilaku yang berbeda. Dengan ada punya HP kan tidak mungkin hanya HP saja. Tanpa ada paket kan tidak bisa bermanfaat. Ya enggak? Sehingga terjadilah konsumsi terhadap paket untuk HP, untuk data. Selain itu kegiatan juga untuk hal yang lain. Pengaruh konsumsi dari perdagangan antara negara satu dengan yang lain, mungkin dari Eropa atau dari Cina ke Indonesia terkait dengan produk HP ini akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ada lagi juga minuman. Kalau saudara melihat Coca-Cola, sebelum ada Coca-Cola masyarakat tidak minum Coca-Cola juga tidak apa-apa. Minumnya air putih, air mineral atau air sumur yang masih di pegunungan tidak apa-apa. Tetapi ketika ada pasar baru, ada Coca-Cola atau Green Sand atau Sprite dan segala macam, masyarakat punya konsumsi baru, termasuk juga hal-hal yang lain. Nah, ketika terjadi pengaruh konsumsi masyarakat, ini ada yang namanya transformasi produksi. Artinya apa? Ketika ada importir tentang HP di masyarakat, ternyata sekarang di pojok-pojok perkampungan, di pojok-pojok perumahan ada counter-counter HP, di mana counter HP juga menjual paket data, menjual aksesoris, bahkan jual beli HP. Artinya
ada kegiatan produksi di situ. Ada kegiatan perdagangan di situ. Ada perubahan transformasi dalam perdagangan. Ketika tadi saya contohkan ada kita pasar baru minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta dan segala macam. Sekarang kopi-kopi ada tempat. Ada rak-rak untuk Coca-Cola, Sprite. Oh, sekarang teman-teman Boyolali yang jualan susu ada susu sudah gembira, tambahin lagi Fanta. Nah, ini salah satu pengaruh perdagangan internasional yang ketika di dalamnya itu juga terjadi perkembangan atau pengaruh dalam konsumsi masyarakat. Itu yang pengaruh dengan kelompok pengaruh konsumsi. Perdagangan internasional mempunyai pengaruh ekonomi terhadap konsumsi masyarakat, yang masyarakat itu mempunyai konsumsi yang beraneka macam. Karena apa? Ada tersedia barang. Dengan adanya perdagangan HP dari negara yang memproduksi kepada kita pemakai, masyarakat di sini kreatif. Pojok-pojok kampungan ada counter HP dan segala macam dan segala macam. Itu contoh konkret yang ada di sekitar kita. Pak Jani memberikan contoh yang real-real dekat kita saja. Nah, yang kedua adalah pengaruh pada produksi. Pengaruh pada perdagangan internasional, kalau tadi konsumsi berkaitan dengan masyarakat, kalau pengaruh produksi terkait dengan yang memproduksi suatu barang. Saya contohkan sederhana, teman saya yang jadi eksportir intip dan karak itu dari Solo itu akan ada pengaruh produksi. Masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UKM di sekitar Solo Raya, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Klaten maupun Sidoarjo punya kesempatan karena untuk produksi intip dan karak itu butuh berkontainer banyaknya, sehingga perlu banyak pelaku UKM dalam memproduksi intip dan karak. Bahwa perdagangan internasional karena dan yang ekspor intip dan karak mempunyai pengaruh terhadap produksi intip dan karak di sekitar Solo Raya. Intip dan karak tidak hanya dipasarkan di pasar gede, pasar Klewer maupun pasar-pasar yang lain, tapi bisa masuk pasar di Eropa. Dengan demikian ada apa? Spesialisasi produksi. Orang membuat intip dan karak tidak hanya untuk sambil lalu, untuk sambil karena ditinggal pergi nasinya jadi intip, tapi memang dispesialisasikan untuk memproduksi intip dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pengekspor. Nah, ada spesialisasi produksi di sini. Intip memang diproduksi secara spesial, bagus, baik secara proses maupun secara hasil yang diharapkan. Nah, selain itu, dalam pengaruh pada produksi ada kenaikan investasi surplusnya. Artinya apa? Kalau dulu membuat intip diproduksi hanya untuk mensuplai pasar gede dan pasar Klewer, hanya untuk teman-teman yang beli oleh-oleh dari belanja batik, belanja kain di pasar Klewer, sekarang udah beda. Dia mengumpulkan modal untuk berinvestasi, untuk produksi intip yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, karena pasar tersedia sangat luas. Pasar di negara Eropa, kita bisa bayangkan kalau Eropa suruh buat intip itu kan sulitnya minta ampun. Bagaimana mau mengeringkan dengan sinar matahari, sementara di sana sinar matahari mahal. Di Indonesia kan melimpah ruah. Jadi pengaruh pada sektor produksi ada terjadi spesialisasi produk. Orang menjadi spesial untuk memproduksi suatu barang tertentu.
Selain itu juga investasi yang surplus. Karena kapasitas produksi yang meningkat. Kapasitas produksi meningkat karena pasar yang terbuka cukup luas. Kemudian ada namanya fan for surplus. Apa itu fan for surplus? Pertumbuhan ekonomi akan terangsang oleh pasar-pasar baru, bantuan saluran akan terbuka dan surplus satu barang. Kalau pertama mengekspor intip dari Indonesia ke Eropa misalnya, atau ke Amerika, ternyata Amerika punya sekutu, punya bolo-bolo negara-negara yang lain. Amerika ini bisa masarke intip ke negara tetangganya. Artinya kita punya saluran baru, bantuan saluran pasar baru. Oh, tidak hanya Amerika, ternyata juga Perancis, contohnya Amerika, ternyata juga Inggris. Atau yang lain misalnya kita kirimnya ke Arab Saudi, tapi ternyata di sana Arab Saudi ada negara-negara di Timur Tengah. Nah, karena ada pasar baru, bantuan saluran baru, otomatis produknya akan meningkat. Yang kita produksi karena ada pasar baru. Ya, terjadilah fan for surplus. Yang keempat, terkait dengan manfaat ekonomi dari kelompok produksi adalah kenaikan daripada produktivitas. Itu jelas. Kalau kita memproduksi suatu barang, ya contoh ini aja. Ini yang produksi di Cina, diproduksi di sana hanya sekitar misalnya 1 juta atau 10 juta item. Tetapi karena dijual ke Indonesia penduduknya 280 juta. Oh, ditambahi kapasitas produksinya menaik menjadi tambah 100 juta. Misalnya. Kenapa? Pasar baru. Pasar negara. Kan dijual kepada negara yang lain, yang negara itu punya penduduk yang sangat besar. Nah, produktivitas kenaikan produktivitas produk itu bisa dilakukan ditingkatkan melalui ada economic of scale. Skala ekonomisnya. Kalau orang sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai 10 kali buat intip itu kan mungkin masih trial and error, belajar. Tapi ketika sudah lama kan harus hafal. Jadi kan banyak kan intipnya. Rajangnya itu kalau sudah ahli kan cepat karakternya itu. Di ekonomi of skala ekonominya. Skala ekonomi yang menguntungkan, skala ekonomi yang paling visible, skala ekonomi yang paling layak. Ini akan dapat meningkatkan produktivitas. Yaitu tadi, kalau buat intip mungkin hanya 1 karung begitu, waktunya kan tidak ekonomis. Mempersiapkan produk bahan bakunya, mempersiapkan untuk memanasi kok pakai kayu bakar dan segala macam. Tetapi kalau buatnya 10 karung itu kan malah skala ekonomi itu kan malah ekonomis gitu. Sekali buat banyak. Nah, buat banyak karena apa? Pasar ada. Pasarnya antar negara yang besar. Nah, kalau dibuat hanya untuk pasar lokal, pasar kelewat dan pasar gede, dibuat bertonton bahan baku kan ya tidak laku. Ya kalau tidak laku. Nah. Kemudian peningkatan kenaikan kapasitas produksi atau kapasitas produktivitas dapat dilakukan dengan teknologi baru. Teknologi produksi digitalisasi saat ini sudah sangat maju sehingga untuk proses produksi suatu barang hampir pasti tidak ada masalah. Karena ada teknologi yang tepat guna, yang aplikatif untuk proses produksi suatu barang. Kapasitas produksi bisa dilakukan juga dengan rangsangan dari kompetitor. Nah, di sini kalau kompetitor
di Indonesia, di domestik kita aja lah ya, di lokal-lokal kita, kompetitor itu kan dipahami sebagai musuh. Kita jualan sama-sama produk dalam suatu pasar, ketika belum ada kompetitor kita lakunya keras. Ketika ada kompetitor kan menjadi berkurang. Nah, ini merebut pangsa pasar kita. Tetapi kalau kita berpikiran positif, bahwa kompetitor itu akan mendorong kita untuk lebih inovatif. Kompetitor akan mendorong kita untuk lebih kreatif. Sehingga Pak, kompetitor ini menjadi sisi positif maupun sisi negatif. Negatifnya ya tadi merebut cakupan ataupun pangsa pasar kita. Sisi positif kita harus bisa berinovasi. Kita harus bisa berkreasi. Sehingga dapat memenangkan persaingan. Sama juga dalam peningkatan kapasitas produksi atau kenaikan produktivitas. Kalau tidak ada yang menyaingi dengan negara yang lain, ya kita rumangsa sudah jadi pemenang. Karena menjadi pasar tunggal, pengusaha tunggal, produk tunggal. Tapi ketika ada produk sejenis atau produk komplementer, kita akan merangsang untuk berinovasi dan berkreasi. Sehingga kompetitor itu juga menjadi rangsangan dalam rangka kenaikan produktivitas. Kemudian pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh distribusi pendapatan. Tadi pengaruh konsumi, pengaruh produksi, yang ketiga adalah pengaruh pada distribusi pendapatan. Perdagangan internasional akan mempunyai pengaruh terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Bisa dilihat dari konteks negara, bisa dilihat dari multiplier efek dari produk yang masuk pada suatu negara. HP ini dari produsen ke Indonesia lewat satu mungkin distributor atau importir. Tetapi ketika sudah masuk di Indonesia, mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat. Bisa HP dijual belikan, bisa untuk pakai datanya, bisa untuk aksesorisnya, bisa untuk jasa dari servisnya, untuk reparasinya dan segala macam. Ada pemerataan pendapatan, ya dari HP produk ini, ya enggak? Ada pendapatan di sana dari hanya impor ekspor impor tentang HP. Ada banyak, ada counter, ada segala macam. Nah, distribusi pendapatan bisa juga dilihat dari pemerintah. Ketika negara melakukan perdagangan dengan negara yang lain, ada devisa di sana. Devisa akan digunakan untuk investasi maupun untuk pembangunan di sektor publik bagi masyarakat. Bisa juga bahwa investasi misalnya perusahaan multinasional dari perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain, dilihat pangsa pasarnya cukup visible, layak, peluang pasar yang sangat besar, negara itu mendirikan perusahaan multinasional. Nanti ada dalam pembahasan di belakang, nanti ada tersendiri tentang MNC, Multinational Corporation. Bisa untuk pendapatan masyarakat karena investasi perusahaan internasional. Dan dengan perdagangan antar negara maupun meskipun yang melakukan bisa juga antar perorangan atau antar komunitas kelompok, tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Jadi pengaruh pada distribusi pendapatan ini akan bisa pendapatan dari sisi multiplier efek terkait dengan perdagangan produk tertentu, bisa juga pendapatan distribusi pendapatan dari pemerintah maupun mungkin ada investasi multinasional, perusahaan multinasional. Ini seperti perusahaan
Freeport gitu kan. Ini kan butuh banyak tenaga kerja untuk perusahaannya. Sampai di sini dulu sebelum kami lanjutkan, ada yang ditanyakan silakan monggo. Ingat, pengaruh ekonomi adalah pengaruh perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dikelompokkan menjadi 3. Ada pengaruh konsumsi masyarakat, ada pengaruh produksi maupun pengaruh dari distribusi pendapatan. Monggo, ada pertanyaan dulu silakan, beri waktu. Yang dari Ungaran, kalau di Artasura belum ada mahasiswanya ini. Ada? Lanjut guys. Oke, lanjut. Pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh non-ekonomi. Kalau di depan tadi pengaruh ekonomi jelas, dikonsumsi, diproduksi, didistribusi pendapatan. Nah, pengaruh non-ekonomi ini nyata ada tetapi tidak berkaitan langsung secara ekonomi. Pengaruh non-ekonomi dalam perdagangan internasional ada 3. Sebetulnya ada lebih dari 3 ini, tapi ini saya singkat untuk aspek sosial budaya. Sosial budaya maupun kultural ini 1 menit. Sebetulnya kalau ada beberapa referensi yang membagi pengaruh non-ekonomi ada 6. Ini saya singkat. Ada politik dan HANKAM ini saya jadikan 1. Pengaruh non-ekonomi dalam perdagangan internasional adalah pengaruh dari transaksi internasional, perdagangan negara satu dengan yang lain, tetapi tidak berkaitan langsung secara ekonomi. Tapi ini akan mempengaruhi perdagangan tersebut. Nah, pengaruh non-ekonomi yang pertama adalah pengaruh politik. Ini sangat mempengaruhi, apalagi dalam era saat ini, terkait dengan perdagangan internasional. Korea Utara itu dengan Amerika Serikat itu produknya sangat dibutuhkan, sangat membutuhkan. Secara ekonomi sangat menguntungkan, tapi nggak akan mungkin Korea Utara kok berdagang dengan Amerika itu tidak akan mungkin. Walau tak mungkin itu. Uni Emirat Arab berdagang secara langsung dengan Israel itu walau tak mungkin, tidak akan terlaksana. Karena apa? Di sana ada kendala politik. Banyak pertimbangan politik, ada juga terkait dengan mungkin katanya pelanggaran HAM. Kalau dengan Amerika dengan Korea Utara terkait dengan HAM, terkait dengan demokratisasi. Amerika sebagai polisi dunia mengatakan negara paling demokratis, negara yang paling menjunjung tinggi HAM misalnya. Aspek-aspek ini akan mempengaruhi perdagangan internasional. Artinya secara ekonomi menguntungkan. Produk antar negara itu menguntungkan. Pasarnya terbuka, suplai produknya tersedia. Tetapi karena ada pertimbangan politik, tidak terjadi transaksi. Yang terjadi adalah barang itu ke negara yang lain baru masuk ke negara kan. Israel dengan negara seperti itu nggak akan mungkin transaksi dengan perdagangannya dengan Jazirah Arab, tidak akan langsung. Pengaruh perdagangan yang kedua terkait non-ekonomi perdagangan internasional adalah pengaruh dari sisi aspek budaya, sosial, dan kultural. Kita kalau misalnya ingin mengekspor produk makanan, kita mengekspor ke Timur Tengah, tetapi produk kita belum tersertifikasi halal. Kemudian atau mungkin, mohon maaf dalam tanda kutip, produk kita tercampur oleh lemak-lemak babi misalnya.
itu nggak akan bisa masuk. Atau mungkin kalau kita contoh yang lebih mudah ya, kaitannya dengan kultur budaya sosial ini tadi, kita sama-sama membeli produk dari pasar Klewer, batik Klewer maupun batik Jogja. Kita ingin mengekspor produk kita sama-sama batik pakaian seperti yang dipakai Pak Jalan ini dijual ke Eropa dengan diekspor ke Timur Tengah, kita harus membedakan. Batiknya sama iya, tapi modelnya harus berbeda. Kalau misalnya kita ingin menjual produk batik ke Timur Tengah, ke Arab, batiknya pakai yang belum jadi itu, hanya yang sekelempang kayak gini, ya nggak mungkin laku. Karena apa? Bertentangan dengan budaya kultur yang diyakini di negara tujuan. Pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh aspek militer. Ini kalau sudah blok-blokan militer, hampir pasti perdagangan resmi antar negara, perdagangan internasional antar negara satu dengan negara yang lain tidak terlaksana. Resmi loh ya. Tetapi kalau mungkin di pasar-pasar gelap atau pasar lewat negara tertentu bisa jadi. Karena apa? Saya tekankan berkali-kali, perdagangan internasional itu meskipun yang menjalankan personal, meskipun yang menjalankan kelompok atau komunitas PT, CV, FA dan segala macam, tidak bisa lepas dari pengaruh otoritas negara. Nah, aspek militer ini juga sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Bagaimana ketika internasional dikalahkan oleh sekutunya Amerika terkait dengan pelanggaran Israel. Tetapi dengan perangnya Israel dengan itu justru pada negara-negara tertentu yang diuntungkan dengan perdagangan barangnya. Termasuk juga perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang perang hanya Rusia dengan Ukraina, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan multinasional diboikot oleh negara-negara yang punya blok militer beda-beda. Logika perangnya Rusia dengan Ukraina yang hanya negara kecil ini kan seharusnya habis, tapi ternyata kan tidak, karena di belakang Ukraina dan negara-negara besar, ada Amerika, ada Perancis, Inggris dan segala macam. Nah, itu rekan-rekanku pengaruh perdagangan internasional karena ini melibatkan negara satu dengan negara yang lain. Kalau sudah bicara negara, ingat ada otoritas pemerintahan yang sah, ada otoritas pemerintahan yang legal, sehingga tidak serta-merta barang itu keluar masuk antara negara satu dengan negara yang lain tanpa campur tangan pemerintah. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini. Kita membicarakan tentang pengaruh. Nah, sudah baru selesai, baru datang ini yang di Kartosuro ini. Pak Jailani sudah mau membuat penutupan, closing statement, baru datang ini rekan. Wah, bagus nih. Tambah lagi. Ya, enggak apa-apa. Nah, rekan-rekanku, kalau yang dari Kartosuro mau saya suruh untuk tanya, dari awal sampai akhir nggak tahu, kan nggak bisa tanya. Yang lain silakan tanya, monggo. Dari Ungaran atau dari Kendal maupun Majapahit, silahkan. Sebelum kami tutup pembicaraan pada pagi hari ini. Kalau yang di Kartosuro nggak ada. Oke, semoga tidak ada, tapi paham ya harapan saya. Kalau tidak paham nanti bisa japri Pak Jelani ini tanya ya. Terima kasih rekan-rekanku semuanya. Terima kasih kepada yang di Kartosuro sudah datang meskipun telat. Tapi saya tetap apresiasi gitu ya. Jadi demikian pembahasan untuk pada pagi hari ini tentang pengaruh
pengaruh perdagangan internasional. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa perdagangan internasional itu melibatkan negara, otoritas negara. Akan beda ketika kita melakukan perdagangan domestik. Kita beli dari pasar Klewer, kita jual ke Papua meskipun jaraknya jauh. Kita jual ke Banda Aceh meskipun jaraknya jauh, tetapi masih dalam satu otoritas negara. Tapi kalau perdagangan internasional antara negara satu dengan negara yang lain mempunyai